Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP? Kali ini bertemu lagi dengan Rahman Rizal dalam kegiatan Pandu Hizbul Waton. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama melakukan tepuk HW. Tepuk HW. HW. Yes. Yang kedua, kita melakukan salam hawi. Salam hawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menunjukkan tangan. Hawi. Jawab, fastabiqul khairat. Hawi, yakin esok sukses. Nah, teman-teman, dalam kegiatan Pandu Hizbul Waton ini banyak materi-materi, tapi materi yang harus kalian pahami adalah Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Undang-Undang Pandu Hizbul Waton itu ada 10 poin, tapi teman-teman harus bisa mengamalkan dan menghafalnya. Lanjut saja materinya. Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Cara membacanya: 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, 10 undang-undang Pandu Hizbul Waton itu kalian amalkan dan hafalkan. Kita mulai dari poin pertama. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. Jadi setiap perkataannya, ucapannya, dia harus dapat dipercaya. Jadi Pandu Hizbul Waton itu seorang pandu yang tidak mempunyai sifat pembohong, ya, atau munafik. Karena dia sudah dipegang perkataan, apa yang diucapkan itu akan dilaksanakan. Nah, yang kedua, Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. Setiap manusia kadang-kadang ada yang tidak setia, ada yang tidak. Tetapi kalau kita mempunyai teguh hati dan setia, insya Allah seorang Pandu HW harus mempunyai setia dan teguh hati. Setia kepada orang tua, kepada teman, dan kepada orang lain yang sudah kita sayangi. Yang ketiga, siap menolong dan wajib berjasa. Tanpa melihat kedudukan seseorang, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial, kita harus menolong. Baik itu manusia, hewan, kita harus menolong ketika kita dalam bekerja sama. Ingat, ketika dalam kegiatan kepanduan Hizbul Waton, kita harus menolong yang lemah dan wajib berjasa. Berjasa itu kita memberikan kemampuan kita kepada orang lain tanpa kita mengambil sesuatu dari mereka, ya. Yang keempat, suka perdamaian dan persaudaraan. Pandu HW itu dimanapun dia berada, ia menebar kedamaian dan menjalin persaudaraan antara sesama, ya, sama Muslim, sama bangsa Indonesia, itu semuanya saudara. Dan kelima, sikap akhlak yang baik itu sopan santun dan perwira. Yang keenam, menyayangi semua makhluk, baik itu makhluk yang Allah ciptakan, yang terkecil sampai terbesar, menyayangi semua makhluk.
baik itu makhluk yang tidak berakal maupun makhluk yang berakal, contohnya manusia. Dan dia tidak melihat mereka. Kalau kita butuh, mereka butuh, kita harus menolongnya, kita harus menyayanginya dan merawatnya. Yang ketujuh, pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. Inilah seorang pandu siap selalu kalau diperintah oleh gurunya, diperintah oleh ramandanya, dia selalu mengatakan siap, tidak pernah mengatakan tidak. Makanya prajurit itu harus tangguh, selalu melaksanakan perintah tanpa membantah. Yang ke-8, pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. Inilah yang paling tinggi nih, sabar dan pemaaf. Jadi kalau kita teman-teman semua bergaul dengan teman-teman yang lain, bila teman-teman yang melakukan kesalahan, kita harus memaafkan. Dan kita harus mempunyai sifat yang sabar. Dalam agama Islam sudah mengajarkan kepada kita, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi anak-anak pandu Hizbul Waton itu punya kekuatan dalam hatinya, yaitu sabar dan pemaaf. Nah, yang ke-9, dituntut untuk teliti dan hemat. Setiap kegiatan kepanduan, setiap kegiatan baik di luar maupun di dalam, itu kita harus teliti, cermat, hemat, memikirkan yang terbaik. Jadi anak pandu itu ada musyawarahnya, biar mereka teliti, dia memikirkan apa yang akan terjadi, itu termasuk teliti. Dan hemat, nah, berusaha setiap kegiatan pandu Hizbul Waton itu selalu kita perhitungkan. Diperhitungkan berarti contohnya kalau kita membawa bekal makanan atau untuk camping selama 3 hari, kita harus hemat, dipikirkan. Untuk pembekalan kita makan hari ini sampai di hari terakhir kegiatan. Itu harus hemat. Nah, yang ke-10, suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, 10 ini rangkaian dari poin 1 sampai 9. Kalau kita sudah melakukan poin 1 sampai 9, maka kita dalam kategori suci hati, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan kita menjadi anak-anak benar, anak pandu Hizbul Waton, pegangan undang-undang pandu Harwi. Baik teman-teman, mungkin sekian dari Ramanda Rizal. Tolong materi undang-undang HW dihafal dan diamalkan, teman-teman ya. Dan kegiatan-kegiatan dan materi-materi yang telah Kak Rizal sampaikan melalui video dan melalui Zoom, tolong dipelajari dan diamalkan. Sekian dari Ramanda Rizal. Ramanda Rizal mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk HW. HW. Yes. Mantap.